Nasihat buat para mahasiswa yang saat ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sehingga nanti kalau sudah lulus mereka tidak merasa menjadi tamu di lingkungan sendiri atau di negaranya sendiri. Ini saya punya beberapa tips nasihat atau bisa dibilang motivasi. Check it out. Pertama, tumbuhkan kesadaran bahwa negara ini milik kita. Karena ini milik kita, maka kita harus punya peran di dalamnya. Kita harus ikut andil dalam memegang, memiliki, mengendalikan. Jadi kita jangan sampai cuma jadi penonton. Artinya kita harus punya inisiatif untuk menjadi penggerak yang membuat perubahan. Jangan cuman datang absen, tapi kita menjadi inisiator, menjadi mesin pendorong. Kedua adalah tumbuhkan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Ingat, kalian itu sarjana-sarjana, mahasiswa-mahasiswa, kaum terpelajar. Kalian adalah aset berharga. Sama berharganya dengan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah, gitu kan. Maka kita harus percaya kalau kita adalah bagian penting dari pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan bangsa ini. Ketiga adalah tumbuhkan jiwa kepemimpinan, leadership. Maka penting untuk membaca buku-buku tentang kepemimpinan, mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sekiranya mengasah kepemimpinan kalian, gitu kan. Karena nanti kalau terjun di masyarakat, kalian tidak hanya menjadi pengekor, tetapi bisa mandiri, gitu kan. Ketika lulus, mindsetnya itu menciptakan lapangan kerja, mencari dan menciptakan solusi, bukan cuman cari aman saja. Keempat adalah menguatkan jiwa kemandirian. Maksudnya apa kemandirian? Kemandirian artinya kalian harus siap untuk beradaptasi, mempelajari hal-hal baru yang terkini. Jangan terkungkung dengan ilmu-ilmu di masa lalu. Walaupun jurusan kalian teknik mesin gitu, kalian tidak harus terus melulu belajar itu. Jika ada peluang untuk mempelajari hal lain yang sekiranya akan mendukung karir dan finansial kalian, pelajari itu. Mungkin keahlian memasak, mungkin keahlian menjahit, mungkin keahlian public speaking, gitu kan, atau ya apapun, gitu kan, menjadi terapis dan semacamnya. Jadi jangan mentang-mentang kalian jurusan teknik elektronik lalu kalian menutup peluang untuk berkecimpung urusan dapur, urusan seni, olahraga. Jadi kita harus mindsetnya terbuka. Ingat, siapa yang adaptif, dia akan bertahan. Sedangkan siapa yang kreatif, dia akan memimpin. Itu poinnya. Kelima adalah realitas setelah kalian lulus. Ini yang perlu saya jelaskan. Jadi setelah lulus, kalian jangan berpikir kalian karena sarjana dari universitas terkenal, bonafit, terus merasa spesial. Tidak. Ingat, setelah lulus ada ribuan mahasiswa, ada ribuan lulusan sarjana, dan mereka semua bersaing. Jadi kalian
Jangan hanya mengandalkan ijazah, itu udah nggak berguna. Ingat, ijazah itu hanya tanda kalian pernah sekolah, bukan tanda kalian pernah berpikir. Itu kata Rocky Gerung. Jadi setelah lulus, kalian harus sadar bahwa yang paling penting adalah koneksi, keterampilan, keahlian, kemampuan, personal branding gitu kan. Kalau sekarang eranya sosial media dan kamu bisa membangun personal branding yang bagus, orang akan mudah untuk percaya, ngasih uangnya untuk berinvestasi. Kalian juga mudah mencari donatur atau investor. Kalau sudah punya cukup koneksi, kalian bisa membangun sesuatu. Dan semuanya tidak harus berdasarkan gagasan murni atau satu-satunya dari diri kalian. Kalian bisa meng-hire orang-orang untuk skill A, keahlian B, keahlian C, keahlian D. Jadi nanti kalian yang memimpin, mau dibawa ke arah mana tim ini gitu kan. Jadi banyak hal yang lebih penting daripada sekedar ijazah. Keahlian, sekali lagi koneksi, keterampilan, attitude, apalagi ya, kemampuan personal approach, public speaking itu harus dilatih, ditingkatkan, dicoba gitu kan. Lalu terakhir ya, yang keenam adalah bangun koneksi yang kuat dengan agama. Artinya begini, kalian harus sadar bahwa setiap langkah usaha, bahkan pencapaian kalian itu bisa punya potensi untuk amal saleh sebagai bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan. Kalau kalian punya uang lebih gitu kan, kalian bisa berdonasi atau bersedekah lebih banyak. Kalau kamu punya sumber daya yang lebih, kamu bisa memberi pertolongan kepada orang lain berupa lapangan pekerjaan, dan itu adalah ibadah. Kalau kalian bisa meniatkan untuk ibadah, itu luar biasa pahalanya. Dan kalian juga bisa meniatkan setiap kesuksesan kalian adalah untuk orang tua. Nah, jadi kalau kalian sukses, orang tua itu akan bahagia. Dan itu juga mendatangkan pahala yang besar untuk kalian. Ya, coba bayangkan kalau orang tua anaknya misal kena kasus korupsi gitu kan, pasti orang tua akan malu, akan sedih. Nah, itu jadi dosa. Makanya kalau kalian nanti pengen sukses, cari cara yang benar gitu kan. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya kalian ketangkap KPK ya, kayak yang sudah-sudah. Orang tua kalian pasti sedih, pasti malu gitu kan. Jadi sukses itu kalau diniatkan ibadah itu kan, itu punya potensi yang luar biasa. Coba bayangkan kalau seandainya ada 2 orang gitu kan, yang satu gajinya sebulan 5 juta, yang satu gajinya atau omsetnya 50 juta. Kalau seandainya saya panitia sebuah kegiatan, pasti saya akan pilih yang omsetnya 50 juta untuk mengisi ya, untuk berbicara, sehingga nanti dia bisa berbagi pesan-pesan positif gitu kan, hal-hal bermanfaat gitu kan. Walaupun yang 5 juta ini katakanlah bekerja di perusahaan Microsoft, Apple misal, tapi yang 50 juta ini dia pengusaha ayam geprek misalnya, tetap saya akan pilih yang omsetnya 50 juta. Artinya kalau kamu sukses, kamu bisa berbagi tidak hanya harta tapi juga ilmu. Kamu akan punya lebih banyak kesempatan tampil ke depan
menyampaikan hal-hal baik, menyampaikan hal-hal positif gitu kan, daripada kalau kamu biasa-biasa saja. Jadi jangan remehkan kesuksesan dan pencapaian-pencapaian yang seharusnya kalian bisa dan mampu